tipe sama iQOO 15. Tampangnya kalem, tapi dalamnya tuh barbar. Ya, benchmarknya bikin ketar-ketir, baterai bikin powerbank mangkir, layarnya bikin cengar-cengir, dan experience-nya bikin gak habis pikir. Tapi, kira-kira ini HP buat siapa sih? Jadi langsung aja gue bahas semua kurang lebihnya. Let's check it out. Desain HP ini masih dibuat seperti ciri khas iQOO, tapi dibuat lebih kalem. Iya, ini framenya dibuat lebih merata, sudut-sudutnya lebih melengkung, jadi pas gue main game, jari tuh naruhnya lebih enak. Dan untungnya, di sudut pinggir kiri kanan masih ada sedikit lengkungan. Jadi, pas dipegang menggunakan satu tangan, nggak berasa tajam, walaupun bobotnya makin berat, dan ini bukan HP yang kecil, wah. Lanjut ngomongin soal finishing framenya, gue suka sekarang udah nggak mengkilat lagi, jadi lebih sinkron sama back covernya yang anti sidik jari. Dan untuk lampu disco Monster Halo itu sekarang disembunyiin jadi kelihatan lebih polos dan ngasih cahaya yang lebih estetik. Tentunya logo BMW sekarang ini udah hilang. Oh ya, untuk kegunaan lampu Monster Halo-nya itu masih sama. Buat NFC, baterai lowbat, baterai penuh, notifikasi masuk, telepon, musik. Bahkan ini gua nggak ngerti engineer iQOO gabut atau gimana? di game LMBB bisa nyala disesuaikan sama list-list hero kayak gini. Dan ngomongin soal fitur-fitur seperti bisa kalian harapkan dari HP flagship. Tapi ada 3 hal yang pengen gue highlight. Pertama, ini udah pakai teknologi Wi-Fi 7. Kedua, akhirnya tersedia fitur eSIM jadi traveling lebih nyaman. Ketiga, untuk haptiknya ini makin pekat, berasa lebih kayak controller PS5 ketika main game. Dan dipakai ngetik pun juga lebih enak. By the way, ngomongin soal speaker, di bagian atasnya ini berasa kurang dalam dan posisinya itu loh serba salah. Ketika dipegang landscape dari keadaan apapun, pasti akan ada satu speaker yang ketutup. Tapi menurut gua secara overall, ini kualitasnya bagus. Nah, buat kalian penasaran gimana kualitas suaranya, make sure pasang earphone ataupun headset. Langsung gua play di volume 100%. Ya, kayak gitu. iQOO lagi-lagi jadi pelopor, udah macam tradisi. Ya, ini adalah HP pertama di Indo yang resmi menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan 3 varian RAM dan storage. By the way, gue akan kasih tunjuk hasil benchmark ketika gue pakai mode normal dan mode monster di Antutu, Geekbench, dan 3D Wild. Seperti yang bisa kalian lihat, di mode monster ini memang performanya lebih lepas, walaupun memang suhunya jadi lebih panas. Nah, ketika gue main MLBB, Genshin Impact, PUBG, selama 1 jam berturut-turut, ini stabil gak labil. Bahkan untuk suhunya, ketika gua ukur Genshin Impact selama 1 jam menggunakan seluler data di kondisi ruangan tanpa AC, suhu tertinggi di layarnya tuh sampai 42 derajat dan di bagian belakang nyentuh di 39 derajat dan penyebarannya ini sangat-sangat rata. Jadi vapor chamber coolingnya bisa on par sama si naga. By the way, gue salpok banget sama super computing chip Q3-nya. Ya, tahun lalu itu bisa dobelin FPS lewat frame interpolation plus upscale gambar jadi lebih tajam di 40 game ini, dan sekarang support ray tracing. Jadi lighting, bayangan, pantulan semua kelihatan lebih realistis. Tapi gue berharap sih semakin banyak game yang bisa disupport. Dan sedikit catatan, ketika gue nyalain ray tracing main Genshin Impact selama 1 jam dengan kondisi ruangan tanpa AC plus seluler data, ya FPS rata-ratanya turun di 48 sampai 55. Kalau misalkan kalian nggak gaming, ya ini udah lancar jaya. Mau multitasking sampai 10 aplikasi, pindah aplikasi sana-sini, dan install aplikasi apapun juga berasa cepat. Selain karena bantuan spek monster, tapi karena software. Yes, selamat datang Origin OS 6. Sebenarnya gue udah bahas ini full di video review Vivo X300, tapi pada intinya sekarang animasinya itu lebih kelihatan responsif plus intuitif. Tampilan control center, icon-iconnya lebih besar dan transparan rapi. Ada Origin Island buat drag and go yang super simple buat share apapun, termasuk cari alamat. Lock screen, ada efek flip card yang super keren, one of a kind. Cross platform antara iOS dan macOS, ini easy banget karena ada aplikasi Vivo Office Kit. Termasuk update software juga aman. Yes, iQOO menjanjiin 7 tahun yang mencakup 5 kali OS Android plus 7 tahun security patch. Kalau misalkan kalian takut HP-nya lemot, mestinya sih iQOO udah antisipasi. Tapi kalau nggak sesuai janji, ya tinggal ditagih aja.
Mungkin improvement yang paling berasa itu ada di layarnya. Yes, ini adalah HP pertama di dunia yang resmi menggunakan panel Samsung 2K M14 Lite OLED display, bukan S26 Ultra. Ini bisa terjadi karena iQOO dan Samsung kolaborasi develop bersama-sama, makanya nggak heran namanya juga ikutan panjang. Nggak deh, itu analisa sotoy gue aja. Jadi ingat guys, pentingnya punya persaingan sehat tuh kayak gini, buat diajak kolaborasi, bukan diajakin jotos. Dan efeknya, satu hal yang pertama gue notice itu brightness yang super cerah, kayak ngeliat harta karun. Saking cerahnya, pakai mode auto bisa nyentuh sampai 1000 nits, dipakein high brightness mode bisa nyentuh sampai 2000 nits, dan ketika pasang konten HDR bisa nyentuh sampai 6000 nits. Jadi ketika gue pakai di bawah terik matahari, ini nggak bikin otomatis layarnya jadi cermin diri sendiri. Dan kemarin ini gue sempet coba buat foto-foto, video menggunakan full cellular data selama 15 menit di bawah terik matahari. Ya ini HP panas, tapi nggak bikin layarnya redup kayak iPhone. Paham kan maksud gue guys? Dan ngomongin soal kualitas warnanya, ini vivid banget. Sampai viewing angle dilihat dari manapun, semua kelihatan colorful, hidup. Pixelnya itu tajam, dan yang gue seneng bisa fleksibel. Kalau misalkan pengen lebih hemat daya, bisa turunin ke Full HD+. Dan untuk refresh rate-nya ini bisa berjalan dengan mulus, apalagi udah support LTPO adaptif 1-120 Hz untuk hemat baterai. Jadi FYI, untuk 144 Hz ini lebih ke arah game yang tadi gue bilang lewat frame interpolation atau MLBB yang emang udah support. Jadi mostly yang kalian lihat hanya 120 Hz. Dan untuk soal sentuhan layar, ini lancar banget. Kalau nggak percaya, bisa tanya Bang Eman dari BTR. Udah Bang Arthur, cuma iQOO 13 doang. Tapi itu udah lumayan bagus banget Bang Arthur. iQOO terbaik. Yoi! Lanjut. Ada satu hal yang menarik perhatian gua kalau iQOO dan Samsung bisa ngeklaim panelnya ini bisa lebih tahan burn-in sampai 50%. Dan jangan asal cabut screen protectornya karena ini ada efek anti-reflektifnya. Jadi kalau ditanya apa kurangnya, menurut gua bezel bawahnya aja yang kurang simetris. Kalau gue lihat-lihat patternnya iQOO tuh makin jelas. Setiap ada HP baru, pasti baterainya makin besar. Iya, 2 tahun terakhir. Baterai dari 5000 mAh sekarang udah di 7000 mAh. Gue curiga tahun depan ini bakalan 8000 mAh kali. Oke, gue langsung aja kasih tunjuk ke hasil penggunaan dari aplikasi dan game yang paling sering dipakai. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Bahkan kemarin ini gue pakai intens banget seharian dengan resolusi 2K, koneksinya campur WiFi plus data, dengan kebutuhannya berat banget, masih bisa dapat SOT 10 jam 50 menit dengan standby 22 jam. Gila banget. Ya, tapi ada satu hal yang gue sayangkan, untuk chargingnya dari 120 watt turun ke 100 watt. Walaupun ya ada 3 hal juga yang harus disyukur sih. Pertama, masih dapat brick charger bawaan di dalam box pembelian. Kedua, masih tersedia fitur bypass charging. Dan ketiga, ini akhirnya loh kebagian fitur 40 watt wireless charging. Walaupun sampai saat ini nggak ada tanda-tanda aksesoris 40 wattnya masuk. Anyway, ketika gue colok dari angka 5-100% dengan mode full speed bukan mode santuy, maka waktu 46 menit. Dan ngomongin soal port USB-C-nya, udah support teknologi 3.2, jadi transfer rate-nya lebih tinggi dan kenceng. Mantap. Setelah kemarin ini banyak yang kecewa, akhirnya lensa penting periscope lens is back. Ya, diikuti dengan sensor Sony IMX921 dan lensa ultrawide yang lebar. Gitu dong. Jadi sekarang bisa support 0,6 sampai 100 kali zoom. Tapi kalau misalkan kalian mau foto zoom, saran hasil yang paling maksimal itu di 10 kali aja. Karena detailnya itu rapat, warnanya bagus. Lebih dari 10 kali, ya buat lihat dari kejauhan kayak menu, harga, atau bulan mungkin. Ya, seru-seruan aja. Oh ya, abis pindahan dari X300 ke HP yang satu ini, ada satu hal yang gue notice, yaitu perpindahan antara lensa di mode foto dan video masih berasa agak kaku. Gue berharap banget ini bisa diimprove lewat software, secara hardware-nya udah mendukung banget. Anyway, buat hasil fotonya, ini gue nggak kaget sih, karena dari iQOO 13 kemarin udah bagus. Termasuk di HP ini, detailnya itu tajam banget, highlight-nya ngangkat, dynamic range konsisten, termasuk di kedua lensa lainnya. Dan untuk efek portrait juga rapi, halus, kelihatan profesional. Soal warna itu ya selera. Sekarang ada 3 opsi: texture,
vivid, dan natural. Kalau gue lebih demen yang natural karena hasilnya lebih punchy, tapi nggak terlalu gonjreng dan saturasi lebih kalem. Lanjut buat low light. Di sini, perbedaan warna dan detail di ketiga lensa makin terasa karena ada beda bukaan cahaya atau aperture. Jadi gue lebih sering pakai primary lens atau 3 kali optical zoom-nya yang masih tajam. Kalau emang pengen 10 kali zoom atau pengen nangkep yang lebih luas pakai ultrawide, gue saranin wajib pakai fitur night mode biar detail, kontras, saturasi, dan highlight setidaknya bisa lebih baik. Untuk kualitas kamera depannya, ini punya detail yang tajam. Bahkan ketika gua foto belakangin cahaya atau matahari, ada AI yang bisa bikin skin tone dan background jadi ketangkep cukup baik. Tapi tips, kalau mau selfie dengan skin tone yang lebih real, jangan belakangin cahaya dan matiin beautify. Dijamin maknyus. Lanjut perekaman video. Di lensa utama support 8K 30 fps. Sisanya di semua lensa support up to 4K 60 fps. Untuk fitur sayang banget, video log, stage mode, dan portrait video itu absen. Untungnya di video biasa masih bisa dinyalain bokeh walaupun ya resolusinya turun ke 1080p 30 fps doang. Oke, pas gue record 4K 30 fps, ini kualitasnya berasa improve. Stabil, zoom in ke 10 kali ini detailnya masih dapat, dan yang paling penting, jitternya ini makin minim. Walaupun ya pas pindah-pindah lensa masih agak kaku dan makin kelihatan kalau udah di cahaya yang gelap. Sedangkan untuk kamera depan, sayang banget masih belum ada stabilisasi dan nggak ada sensor autofocus. Yuk aku ngasih Yayas biar lebih enak aja buat vlogging. So guys, kesimpulannya, gua analisa iQOO 15 ini positioningnya buat orang-orang yang pengen beli Vivo X300 tapi ngerasa kekecilan, terus gak pengen budgetnya bengkak buat Vivo X300 Pro. Ya, karena makin kesini, iQOO 15 menurut gua jadi HP yang serba bisa all-rounder. Performanya monster, coolingnya proper, layar terbaik saat ini, baterainya awet parah, dan kameranya masih bagus meski bukan yang paling wah kayak X300 series. Tapi ya konsekuensinya, teknologi canggih di HP ini nggak murah dan dolar ikutan naik. Jadi HP ini untuk base variannya naik 3 juta. Walaupun ya ada benefit spesial sih kalau misalkan kalian PO. Tapi gimana guys menurut kalian mengenai HP yang satu ini? Coba share pendapatnya di bawah karena gua pengen tahu. Apalagi kalau misalkan kalian udah pakai iQOO 13. Share suka dukanya di bawah karena sharing is caring. Nah, gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Kalau misalkan terbantu jangan lupa like, share ke teman-teman, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.